Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai dari Nol. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi dan bagaimana cara mengoperasikan perintah kerja yang ada di tab Insert. Kali ini yang akan kita bahas yaitu pada grup Illustration, khususnya perintah kerja Insert Picture. Fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar pada lembar kerja kita. Cara pengoperasiannya yaitu letakkan kursor pada posisi yang kita kehendaki, misalnya di bawah kalimat kedua, lalu arahkan kursor ke perintah kerja Insert Picture, kemudian klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa opsi. Yang pertama yaitu this device, maksudnya adalah gambar yang akan disisipkan diambil dari PC atau laptop yang kita sedang gunakan. Yang kedua yaitu online picture, gambar yang akan disisipkan diambil dari web, dan ini bisa kita gunakan pada saat PC atau laptop yang kita gunakan terhubung ke jaringan. Jika tidak menghendaki gambar yang akan disisipkan diambil dari PC atau laptop yang kita gunakan, maka arahkan kursor ke perintah kerja this device, lalu klik kiri. Lalu muncul kotak dialog. Selanjutnya kita cari posisi gambar yang kita kehendaki atau lokasi gambar yang kita kehendaki untuk disisipkan. Misalnya di folder download, kita klik kiri, kemudian arahkan kursor ke foto yang kita kehendaki, misalnya foto tanda tangan, kita klik kiri, lalu kita klik kiri tombol insert, maka gambar yang kita kehendaki sudah masuk ke lembar kerja kita. Pada saat gambar telah disisipkan, maka kita akan diarahkan ke tab format. Yang tadinya kita berada di tab insert, setelah gambar disisipkan maka kita diarahkan ke tab format. Jadi maksud tab format ini adalah untuk memformat atau mendesain atau mengedit gambar yang telah kita sisipkan. Di sini ada beberapa perintah kerja yang bisa kita gunakan. Saya akan menjelaskan satu persatu perintah kerja yang umum digunakan untuk memformat atau mendesain atau mengedit sebuah gambar pada lembar kerja. Yang pertama yaitu perintah kerja remove background. Fungsinya adalah untuk menghapus atau menghilangkan background pada gambar yang kita kehendaki. Cara kerjanya adalah kita klik kiri pada gambar yang kita kehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja remove background, klik kiri. Maka secara otomatis gambar akan berubah warna seperti yang tampak pada video ini. Warna ungu pada gambar menandakan bahwa lokasi tersebut nantinya akan menghilang atau akan dihapus. Kemudian pada perintah kerja remove background ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu perintah kerja mark area to keep. Fungsinya adalah untuk menandai lokasi pada gambar yang hendak kita tampilkan. Cara kerjanya adalah kita klik kiri pada perintah kerja mark area to keep, lalu arahkan kursor pada lokasi gambar yang hendak kita tampilkan, klik kiri dan tahan, lalu lepaskan, kiri dan tahan lalu lepaskan. Selanjutnya perintah kerja mark area to remove. Fungsinya adalah untuk menandai lokasi gambar yang hendak kita hilangkan atau hapus. Cara kerjanya yaitu klik kiri perintah kerja tersebut, lalu arahkan ke lokasi gambar yang hendak kita hilangkan. Klik kiri, tahan, lalu arahkan sampai batas yang kita kehendaki untuk dihapus atau dihilangkan, lalu lepaskan. Maka secara otomatis dia akan berubah warna menjadi warna ungu. Berikutnya perintah kerja delete mark. Fungsinya adalah untuk menghapus tanda pada gambar
baik itu tanda gambar yang hendak kita simpan maupun tanda gambar yang hendak kita hilangkan. Cara kerjanya yaitu klik kiri pada perintah kerja tersebut, lalu arahkan ke tanda yang hendak kita hilangkan. Arahkan kursor ke tanda hubung seperti yang tampak pada video, lalu klik kiri. Selanjutnya perintah kerja discard all change, yaitu untuk membatalkan semua perubahan. Berikutnya perintah kerja keep change, yaitu untuk menjalankan semua perubahan yang telah dibuat. Jadi kita klik kiri keep change dan kita lihat hasil perubahan pada gambar. Maka hasilnya seperti yang tampak pada video ini. Yang warna ungu tersebut akan hilang atau akan dihapus pada gambar. Yang tersisa cuma yang warna putih. Berikutnya, jika kita menghendaki untuk mengatur kecerahan dan pencahayaan pada gambar, maka kita arahkan kursor pada perintah correction. Klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan. Yang pertama yaitu sharpen dan soften, yaitu untuk mengatur ketajaman atau memperlembut cahaya pada gambar. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kita klik kiri pada pilihan yang dikehendaki. Selanjutnya ada brightness dan kontras, yaitu untuk mengatur kecerahan dan kontras pada gambar. Di sini juga ada beberapa pilihan yang telah disediakan. Jika kita menghendaki, kita mengklik kiri pada pilihan yang diinginkan. Misalnya kita pilih sharpen and soften yang ketiga, kita klik kiri. Kemudian kita pilih kembali yang brightness dan kontrasnya, yaitu pilihan ketiga juga, kita klik kiri. Perintah selanjutnya yaitu color. Fungsinya adalah untuk mengubah atau mendesain warna pada gambar. Cara pengoperasiannya yaitu kita klik kiri gambar yang dikehendaki atau yang diinginkan untuk di style atau dimodifikasi warnanya. Lalu kita arahkan kursor ke perintah color, klik kiri simbol segitiga terbalik, kemudian muncul beberapa pilihan. Yang pertama yaitu color saturation, yaitu untuk mengatur saturasi warna. Di sini ada beberapa pilihan, kita sisa mengklik kiri pilihan yang dikehendaki. Selanjutnya ada color tone, yaitu untuk mengatur nada pada warna. Di sini juga ada beberapa pilihan. Kita klik kiri salah satu pilihan yang kita inginkan. Selanjutnya ada recolor, yaitu untuk mengatur ulang warna pada gambar. Di recolor ini ada beberapa pilihan. Kita sisa mengklik kiri salah satu pilihan yang dikehendaki. Misalnya kita menginginkan warna gold, kita klik kiri. Perintah kerja berikutnya yaitu artistic effect, yaitu memberi efek artistik pada gambar. Kita klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan yang telah disediakan. Kita pilih salah satu pilihan dengan cara mengklik kiri. Berikutnya ada perintah kerja compress picture, yaitu untuk memperkecil atau memperbesar ukuran file sebuah gambar. Cara kerjanya kita klik kiri perintah kerja tersebut, lalu muncul kotak dialog. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang telah disediakan. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Setelah itu kita klik tombol OK. Berikutnya ada perintah kerja change picture. Fungsinya adalah untuk mengubah gambar yang sudah ada dengan gambar yang baru. Cara kerjanya yaitu kita klik kiri pada gambar di lembar kerja kita, lalu arahkan kursor ke perintah kerja change picture, kemudian klik kiri simbol segitiga terbalik, muncul pilihan yang pertama yaitu from a file. Maksudnya adalah
untuk mengganti gambar yang sudah ada dengan gambar yang baru yang berada di file PC atau laptop kita. Yang kedua yaitu prompt online, maksudnya adalah untuk mengganti gambar yang sudah ada di lembar kerja kita dengan gambar yang baru melalui web atau harus terhubung dengan jaringan. Berikutnya ada perintah reset picture. Fungsinya adalah untuk membatalkan semua desain atau modifikasi yang telah kita berikan pada gambar dan mengembalikan kepada gambar aslinya. Cara kerjanya yaitu kita klik kiri pada gambar yang dikehendaki di lembar kerja kita, kemudian arahkan kursor ke perintah kerja reset picture, kemudian klik kiri simbol segitiga terbalik, muncul pilihan yang pertama reset picture, yaitu untuk mengembalikan ke gambar aslinya. Kedua, reset picture and size, yaitu untuk mengembalikan ke gambar aslinya dan ukuran file aslinya. Kita klik kiri pilihan yang kita kehendaki, misalnya reset picture, maka secara otomatis akan kembali ke gambar aslinya. Berikutnya, jika kita menghendaki untuk mengubah style pada gambar, maka caranya adalah kita klik kiri pada gambar yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah picture styles. Di sini ada beberapa pilihan yang telah disediakan, dan untuk memunculkan semua pilihan, kita klik kiri simbol atau tombol more. Kemudian kita pilih salah satu yang kita kehendaki, misalnya beveled oval black, dengan cara mengklik kiri. Selanjutnya, untuk mendesain garis bingkai pada gambar, kita arahkan kursor ke perintah picture border, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Untuk mengubah warna bingkai, maka kita arahkan ke salah satu pilihan warna yang telah disediakan. Misalnya kita gunakan warna biru dengan cara mengklik kiri. Selanjutnya, untuk mengubah ketebalan garis bingkai, maka kita arahkan kembali ke perintah kerja picture border, lalu arahkan ke perintah wake. Di sini ada beberapa pilihan yang telah disediakan. Kita pilih salah satunya, misalnya 1/2 pt, dengan cara mengklik kiri. Dan untuk mengubah jenis garis bingkai, maka kita arahkan kembali ke perintah kerja picture border, klik kiri simbol segitiga terbalik, kemudian arahkan ke perintah dashes, lalu muncul beberapa pilihan. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Selanjutnya, untuk memberikan efek pada gambar, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja picture effect, klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan. Yang pertama yaitu preshade. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan dengan cara mengklik kiri. Selanjutnya ada shadow, terdiri dari beberapa pilihan. Kemudian reflection, selanjutnya ada glow, selanjutnya ada soft, berikutnya ada bevel, kemudian ada 3D rotation. Kita bisa gunakan salah satunya dengan cara mengklik kiri. Perintah berikutnya untuk mengubah layout picture, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja picture layout, klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan. Kita bisa gunakan salah satunya dengan cara mengklik kiri. Misalnya kita gunakan picture grid. Di sini kita bisa memberikan teks yang kita kehendaki.
Berikutnya, jika kita menghendaki untuk mengatur posisi objek gambar yang ada di lembar kerja kita secara otomatis, maka kita klik objek gambar tersebut, lalu kita perkecil terlebih dahulu untuk memudahkan melihat perubahan hasilnya. Selanjutnya, kita arahkan kursor ke perintah kerja position. Kemudian klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan posisi. Yang pertama ada inline white text, yaitu posisi default pada saat gambar disisipkan ke dalam lembar kerja seperti yang tampak pada video ini. Berikutnya ada beberapa pilihan posisi white text wrapping yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu posisi in top left, yaitu mengubah posisi gambar ke sebelah kiri bagian atas. Selanjutnya ada posisi in top center, mengubah posisi gambar ke bagian tengah atas. Selanjutnya ada posisi in top right, mengubah posisi gambar ke bagian kanan atas. Berikutnya ada position in middle left, yaitu mengubah posisi gambar ke bagian kiri tengah. Selanjutnya ada position in middle center, yaitu mengubah posisi gambar tepat di tengah lembar kerja. Berikutnya ada position in middle right, yaitu mengubah posisi gambar di sebelah kanan tengah. Selanjutnya yaitu position in bottom left, mengubah posisi gambar ke bagian bawah sebelah kiri. Berikutnya ada position in bottom center, yaitu mengubah posisi gambar ke bagian bawah tengah. Selanjutnya ada position in bottom right, yaitu mengubah posisi gambar ke bagian bawah sebelah kanan. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri, misalnya position in top center. Jika kita ingin mengubah posisi gambar secara manual dan ditempatkan sesuai dengan keinginan kita, maka caranya adalah kita klik kiri objek gambar tersebut, lalu tahan, lalu geser kursor, arahkan sesuai dengan yang kita kehendaki, lalu lepaskan. Perintah kerja berikutnya yaitu wrap text. Fungsinya adalah untuk mengubah posisi teks pada objek gambar yang disisipkan di lembar kerja kita. Caranya adalah arahkan kursor ke perintah kerja wrap text, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, muncul beberapa pilihan. Yang pertama yaitu inline white text, yaitu pengaturan secara default pada saat gambar disisipkan di lembar kerja kita. Selanjutnya ada square, yaitu mengubah posisi teks mengelilingi objek gambar. Berikutnya ada tight stroke yang hampir sama fungsinya dengan square, hanya saja square lebih rapi cara penyusunan teksnya. Selanjutnya ada top and bottom, yaitu mengubah posisi teks di bagian atas atau bagian bawah objek gambar. Berikutnya behind text. Fungsinya seperti yang tampak pada video ini, gambar yang disisipkan itu menjadi latar belakang. Berikutnya in front text, membuat tulisan tertutupi oleh objek gambar. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri, misalnya kita pilih behind text. Maka hasilnya seperti yang tampak pada video ini. Objek gambar berada di belakang teks yang ada. Berikutnya, jika kita ingin memotong objek gambar yang ada di lembar kerja kita, caranya adalah kita klik kiri pada objek gambar tersebut, lalu kita arahkan kursor ke perintah kerja crop, lalu klik kiri, maka muncul tampilan seperti yang tampak pada video ini. Selanjutnya, kita bisa mengatur atau memotong objek gambar tersebut dengan cara mengarahkan kursor ke garis tebal yang warna hitam. Klik kiri, lalu tahan, lalu arahkan sesuai dengan keinginan kita.
Setelah gambar kita atur pemotongannya sesuai dengan keinginan kita, maka arahkan kembali kursor ke perintah kerja crop, lalu klik kiri. Maka hasilnya seperti yang tampak pada video ini. Perintah kerja selanjutnya, jika kita ingin mengatur tinggi dan lebar sebuah objek gambar, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja height and width. Height itu untuk mengatur tinggi sebuah gambar. Untuk menambah ketinggian dari objek gambar tersebut, kita arahkan kursor ke simbol segitiga ke atas, lalu kita klik kiri. Kita tentukan sesuai keinginan kita. Sedangkan untuk mengurangi ketinggiannya, maka kita arahkan kursor ke simbol segitiga terbalik, lalu klik kiri dan tentukan sesuai keinginan kita. Bisa juga kita gunakan opsi langsung mengetik ukuran ketinggian yang kita inginkan di kolom height, misalnya 5 cm, dan enter. Selanjutnya, untuk mengatur lebar objek gambar, maka kita arahkan kursor ke perintah width. Kemudian untuk menambah lebar objek gambar, kita arahkan kursor ke simbol segitiga ke atas, lalu kita klik kiri sesuai keinginan kita. Sedangkan untuk mengurangi lebar objek gambar tersebut, kita arahkan kursor ke simbol segitiga terbalik, lalu klik kiri dan tentukan sesuai keinginan kita. Dan bisa juga kita langsung mengetik ukuran lebar yang kita kehendaki di kolom width, misalnya 4 cm, lalu tekan enter. Demikian video saya kali ini tentang bagaimana cara mengoperasikan insert picture serta mendesain gambar yang telah disisipkan di lembar kerja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.